drama yang berjudul Si Pahit Lidah. Saya Anindi, Saya Afina. sebagai narator kami akan memperkenalkan pemeran tokoh. Muhammad Ferdian sebagai pemeran Serunting. Halo Patri. Sebagai pemeran Arya Tebing. Ya, 11-12 sih. Eka Fitriani sebagai pemeran istri Serunting. Dion dan Adele sebagai pemeran kakek dan nenek. Desa banget ya Ustazah. Bianca Arina Singgih dan Zildan sebagai pemeran warga desa. Selamat menyaksikan. Apa nyebut teksnya? Enggak ada. Sama kayak kemarin. Iya. Sama siapa sih? Zazai, Zildan. Zildan ya? Alkisah pada masa silam di daerah Sumedang, Sumatera Selatan. Hiduplah seorang pangeran bernama Serunting. Pangeran itu merupakan anak seorang keturunan raksasa bernama Putri Tenggang. Serunting merupakan seorang yang sakti. Kesaktiannya terletak pada tanaman ilalang yang selalu bergetar walau tak ditiup angin. Tak ada seorang pun yang tahu rahasia kesaktiannya itu selain dirinya dan istrinya. Cerita awal. Istri Serunting memandang halaman luas rumah megah mereka dengan wajah murah. Serunting melihatnya dan menegur sang istri. Ini peta. Wahai Dinda, apa yang mengganggu pikiranmu? Mang ya. Oh suamiku, aku memikirkan adikku Arya Tebing di desa. Kasihan ia tinggal seorang diri di desa. Bagaimana ia tidak tinggal bersama kita di istana? Baiklah suamiku, esok kita ke desa, ajak Arya Tebing bersama kita. Mereka pergi ke desa untuk menemui Arya Tebing. Istri Serunting memiliki seorang adik laki-laki bernama Arya Tebing tinggal di desa yang tinggal di rumah peninggalan orang tua seorang diri. Arya Tebing mengelola laut dadang dan sawah yang lumayan luas peninggalan orang tua mereka dahulu dan diwasiatkan untuk dibagi dua kelak nanti. Setelah sampai di desa, mereka bertemu dengan Arya Tebing yang sedang beristirahat duduk menyender di dinding rumah setelah kembali dari sawah. Wahai adikku, ikutlah dengan kami. Tinggal di istana. Tinggal bersama kami. Wahai kakakku yang cantik dan murah hati, biarkanlah adikmu tinggal di desa, menjaga warisan kedua orang tua kita. Wahai adikku Arya Tebing, apakah kau jaga di sini? Maaf kakanda, bukankah adikmu menolak, tapi ini niat baik. Tetapi siapakah yang akan menjaga sawah dan ladang yang luas ini kakanda? Seberapa luaskah ladang itu? Cukup luas kak, bisa dibagi dua dengan Kak Siti. Dan bolehkah kakak melihatnya? Boleh kak, mari kita melihatnya langsung. Lalu mereka berjalan menuju sawah dan ladang peninggalan orang tua Arya Tebing dan kakak perempuannya. Serunting tertegun ketika Arya Tebing menunjukkan luasnya hamparan sawah dan ladang peninggalan itu. Sangat tahu sekali ladang ini. Baiklah, bagaimana katamu tadi? Bagaimana kita cari pembatas untuk membatasi wilayah kita? Baiklah kak, akan kucarikan dalam pohon untuk pembatas lahan kita. Wahai suamiku, biarlah ladang dan sawah itu Arya Tebing saja yang mengolahnya. Tanah kita sudah luas. Dinda, tidak mengapa saja
jamur akan terus kita kelak. Apa ini? Kayak hitana ya, ikut dulu ini. Siapa? Hai kakakku, aku telah mendapatkan pohon untuk membatas lahan kita. Sambil menancapkan batang pohon sebagai penanda batas tanah miliknya. Setelah mereka puas memandang ladang dan sawah itu, lalu mereka kembali pulang ke rumah Arya Tebing yang sederhana. Sawah milik Serunting dan Arya Tebing terletak bersebelahan. Kedua sawah itu dipisahkan oleh pepohonan yang tumbuh berjejer yang bagian bawahnya dipenuhi jamur. Mungkin karena rezekinya, jamur yang menghadap ke sawah Arya Tebing berubah menjadi jamur emas. Arya Tebing tidak menyadari bahwa jamur yang tumbuh di lahannya adalah jamur emas. Ketika cahaya matahari mengenai jamur dan memantulkan warna kuning kemasan, ia pun terkaget. Wah, jamur ini mirip jamur emas. Apakah aku bermimpi? Lalu mengambil beberapa jamur untuk dibawa pulang dan menunjukkannya kepada kedua kakaknya. Kak, lihatlah jamur ini. Tumbuh di dahanku. Kita akan kaya. Bagaimana bisa jadi? Serunting iri hati melihat kenyataan itu karena jamur yang menghadap ke sawahnya hanya jamur biasa. Rasa iri yang terus-menerus mendera hati Serunting membuat hubungannya dengan Arya Tebing memanas. Tiap kali bertemu, kedua orang itu selalu berselisih paham. Lama-kelamaan perkelahian pun timbul, namun Arya Tebing tak mau melawan Serunting secara langsung. Ia tahu Serunting adalah seorang yang sakti. Akan tetapi Serunting terus menantang Arya Tebing, dan dengan terpaksa ia menerima tantangan Serunting. Guna memenuhi nafsunya untuk melahkan Serunting, Arya Tebing membujuk kakak perempuannya untuk memberitahu rahasia kesaktian suaminya. Sang kakak tak tahan didesak adiknya terus-menerus. Kak, adikmu dalam bahaya besar. Jika pertarungan ini dimulai, maka beritahulah kelemahan si Serunting. Aku tak mau mengkhianati suamiku, adikku. Aku tak bisa memberitahumu. Tapi kak, ini demi adikmu. Jika adikmu terbunuh, aku akan mati kak. Aku beritahu, kelemahan Serunting adalah ilalang yang bergetar meskipun tak ditiup angin. Jika tombak mengenainya, ia akan terluka parah. Terima kasih sama kakaknya. Iya, makasih. Pertarungan antara Serunting dan Arya Tebing berlangsung lebih seru dari sebelumnya. Tiba pada saat yang tepat, Arya Tebing menancapkan tombaknya pada ilalang seperti yang dimaksud kakaknya. Benar saja, seketika itu ia jatuh terhuyung-huyung berlumuran darah. Ia kalah dalam pertarungan itu. Beneran. Kau curang, telah memperoleh kelemahan kakak iparmu. Hahaha. Ternyata kekuatan lebih kuat. Aku akan pergi mengembara. Sungguh kecewa hati Serunting, ia tak menyangka istrinya tega mengkhianati dirinya. Guna mengobati luka hatinya, Serunting pergi mengembara peninggalan Semidang. Ia berjalan menuju Bukit Siguntang dan menetap di sana untuk bersemedi. Hari terus berlalu. Pada suatu malam, Serunting mendapat petunjuk dari dewa bahwa dirinya akan diberi kekuatan gaib jika ia mampu memenuhi syarat dan yang diajukan. Serunting diperintahkan untuk bersemedi di bawah pohon bambu sampai seluruh tubuhnya dipenuhi daun bambu. Serunting menyanggupinya. Keesokan paginya, ia mencari pohon bambu yang tumbuh tak jauh dari tempat menetap selama dimulai bersemedi di sana. Tak serasa, sudah hampir 2 tahun Serunting bersemedi di bawah pohon bambu. Daun-daun bambu telah memenuhi seluruh tubuhnya hingga kulitnya tak terlihat lagi. Wahai Serunting, apakah kau ingin kekuatanku? Ingin dewa. Maka kaulah bertapa di bawah pohon bambu. Baiklah, saya akan bertapa di bawah panggung. Pada saat itu, sang dewa menyatakan bahwa Serunting akan segera menerima ilmu gaib seperti yang dijanjikan. Seluruh
kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Serunting, kau telah menuruti perkataanku. Kau akan mendapatkan kekuatan. Maka jagalah kekuatan itu dengan baik-baik. Baiklah Dewa. Jadilah batu. Dalam sekejap pohon-pohon tebu yang sudah menguning itu berubah menjadi batu. Banyak orang yang berpapasan dengannya berubah menjadi batu karena dikutuk oleh serunting. Lihatlah itu serunting yang katanya sakti, dia bisa kalah dari adiknya. Dasar memalukan. Kalian tidak tahu apa-apa, maka jaga bicaramu dan diamlah selamanya. Ucap serunting sembari jengkel dan marah, dan seketika penduduk desa diam jadi batu. Sejak saat itulah serunting dijuluki si pahit lidah. Serunting sadar akan perkataannya yang bertuah. Meski amarah dan dendam pada istri dan adik iparnya masih tersisa, serunting berusaha berdamai dengan hatinya. Belakangan diketahui serunting tak hanya menggunakan kesaktiannya itu untuk membuat hal-hal yang buruk. Serunting juga menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan seperti mengubah bukit serut yang gundul menjadi hutan yang hijau. Berubahlah bukit-bukit yang berhijau-hijauan. Dan mengubah rambut seorang pasangan kakek nenek tua yang tidak memiliki keturunan menjadi seorang bayi. Berikan bayi kepadamu. Terima kasih. Dan itulah cerita si pahit lidah. Pesan moral cerita si pahit lidah. Pesan moral cerita si pahit lidah adalah tentang pentingnya menggunakan setiap kelebihan dan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan dan menolong sesama, serta tidak boleh sombong, iri hati dan sembrono karena hal itu dapat membawa penyesalan dan kehancuran. Cerita ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan, tidak mudah terpengaruh rasa dengki dan selalu berbaik sangka kepada sesama. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.